Bismillahirrahmanirrahim. Saya Abdul Ghania, NIM 2107470 dari kelas A3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama marilah sama-sama kita ucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam marilah sama-sama kita limpahkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Baiklah kawan-kawan sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang materi pantun dalam mata kuliah Sastra Daerah Aceh. Pantun adalah salah satu jenis puisi lama yang dikenal luas di Asia Tenggara. Dalam budaya Nusantara, pantun dikenal sebagai salah satu puisi lisan yang hidup asli di Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Thailand, Filipina, dan sebagainya. Di Indonesia sendiri, pantun tidak hanya dikenal dalam masyarakat beretnis Melayu saja, tetapi juga dikenal luas dan digemari oleh masyarakat antara lain oleh etnis Aceh, Jawa, Batak, Banjar, Sunda, dan sebagainya. Pantun dapat dianggap sebagai puisi rakyat atau puisi tradisional Nusantara karena sangat digemari oleh kebanyakan masyarakat di Nusantara. Pantun pada mulanya adalah senandung atau puisi rakyat yang dinyanyikan sampai sekarang. Adapun ciri-ciri pantun secara umum adalah: yang pertama, bersifat anonim atau tidak diketahui siapa pengarangnya. Kedua, memiliki sajak. Ketiga, memiliki bait. Biasanya satu bait terdiri dari 4 baris. Kemudian memiliki sampiran dan isi, dan disampaikan dari mulut ke mulut karena pantun merupakan sastra lisan. Di daerah Aceh, pantun sering digunakan dalam menyatakan perasaan, kemudian dalam dialog tradisional, yaitu pada upacara-upacara suci, kemudian dalam permainan sedati, dan dimanfaatkan dalam acara-acara tari seperti yang diselenggarakan oleh anak-anak untuk mengiringi musik. Sebagai contoh bahwa orang Aceh sangat menggemari pantun tampak dalam berbagai acara formal ataupun upacara adat. Kebanyakan pembicara mengucapkan pantun berikut pada saat menutup pembicaraan. Patranup yang han mirah, pat penerah yang hana bajo, pat dudo yang hana salah, hana baawai, na bak dudo. Yang artinya adalah sirih mana yang tidak merah, penerah mana yang tidak berpasak, tuturan mana yang tidak ada salah, tidak ada pada awal maka ada pada akhirnya. Kegemaran orang Aceh dalam menggunakan pantun tetap berlanjut hingga kini. Dalam komunikasi terkini, mereka yang menggunakan handphone banyak yang mengirimkan pantun kepada sahabat dan handai tauladan mereka melalui pesan singkat atau SMS. SMS tersebut biasanya dikirimkan menjelang datangnya bulan Ramadan dan menyambut bulan Idul Fitri atau Idul Adha, serta acara-acara bahagia lainnya. Pantun Aceh memiliki karakteristik yang khas dibandingkan dengan pantun bahasa lain, yaitu pantun Aceh memiliki sajak yang zigzag atau bunyi rima terakhir pada baris pertama selaras pada bunyi rima tengah pada baris kedua, begitupun dengan baris ketiga dan baris keempat. Pantun yang memiliki sajak dan rima yang selaras disebut dengan pantun yang sempurna. Contohnya adalah tanda lon gasih, habalon karang, tanda lon sayang, lon iring doa, meah desalon, arakan lon sayang, bek jid ke utang di akhir masa, kadang singoh Allah cok pulang, roh dengan badan bek kenong siksa. Pantun Aceh memiliki karakteristik yang khas. Pantun Aceh diklasifikasikan dalam beberapa kelompok, yaitu ditinjau dari berdasarkan jumlah baris dalam bait, berdasarkan panjang pendek, berdasarkan isi, dan berdasarkan khas dan lisensi puitisnya. Yang pertama sekali, pantun Aceh menurut jumlah baris. Jika ditinjau dari jumlah baris, dalam satu bait terdapat pantun berisi 2 baris, 3 baris, 4 baris, 6 baris, sampai dengan 16 baris. Jenis-jenis pantun Aceh dibagi berdasarkan dengan jumlah baris per baitnya, yaitu yang pertama, pantun 2 baris sebait.
Pantun dua baris sebait sangat banyak jumlahnya. Sebagian ada yang bersajak AA dan sebagian lagi bersajak AB. Meskipun bersajak akhir AB, puisi ini dapat digolongkan ke dalam pantun kilat karena terdapat harmoni persajakan akhir dan tengah. Contohnya bisa dilihat di bawah sini. Kemudian pantun tiga baris sebait. Dalam kesusastraan Aceh terdapat puisi tiga baris sebait. Ditinjau dari karakteristik rimanya, ia dapat digolongkan sebagai pantun. Rima akhirnya beragam. Ada yang berpola aba, AAA, AAB, dan ABC. Kenyataan ini memang berbeda jauh dengan ciri pantun Melayu yang tidak mengenal pantun yang berbaris ganjil. Selain dalam kesusastraan Aceh, pantun tiga baris sebait juga ditemukan dalam bahasa Bima di Nusa Tenggara Barat yang umumnya bersajak ABC, ABB, dan AAB. Contohnya dapat dilihat di bawah sini. Kemudian pantun empat baris sebait. Pantun empat baris sebait memiliki pola yang sama dengan pantun Melayu. Aturan pemakaian rima akhir ABAB menjadi ciri utamanya. Selain itu, pantun ini juga sangat memperhatikan rima zigzag, yaitu rima akhir tengah, yang bersajak AAAA. Atau jelasnya, terdapat persajakan akhir baris pertama dengan tengah baris kedua. Kemudian persajakan tengah baris kedua dengan akhir baris ketiga, dan akhir baris ketiga dengan pertengahan baris keempat. Contohnya dapat dilihat di bawah sini. Kemudian selanjutnya pantun 6 baris sebait. Pantun 6 baris sebait menggunakan rima ABA, BAB. Contohnya dapat dilihat di bawah sini. Kemudian pantun 8 baris sebait. Meskipun tidak bersajak akhir secara baik, pantun ini memiliki rima zigzag yang bagus per dua baris, sebagaimana tampak dalam contoh. Lalu yang kedua, jenis pantun Aceh menurut panjang dan pendeknya. Menurut panjang dan pendeknya, terdapat pantun yang digubah dalam satu bait selesai atau 2-3 bait selesai. Dan ada juga yang berbentuk panjang atau disebut dengan pantun berkisah. Contoh pantun satu bait selesai atau pantun pendek dapat diperhatikan pada pantun-pantun 2 baris sampai pantun 12 baris sebait seperti yang dijelaskan tadi. Adapun contoh pantun menurut panjang pendeknya adalah seperti ini. Kemudian jika ditinjau dari segi isinya, pantun Aceh terbagi menjadi pantun agama. Pantun agama mengandung ajaran agama yang kebanyakan disampaikan secara tidak langsung atau tersirat. Pantun agama ini ada yang 4 baris dan ada juga yang 2 baris sebait. Selanjutnya pantun nasihat. Pantun nasihat kebanyakan diciptakan untuk mempengaruhi fungsi edukasional, yakni memberikan pengajaran kepada generasi penerus atau kepada siapapun yang membutuhkannya. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya pantun adat. Pantun adat merupakan salah satu sarana yang ampuh untuk menanamkan nilai-nilai adat atau untuk mempertahankan adat. Sebagaimana dimaklumi, adat merupakan sesuatu yang sangat dijaga oleh komunitas tertentu dan karena itu perlu diperhatikan dan dipertahankan, termasuk dalam melalui pantun. Contohnya sebagai berikut. Kemudian pantun nasib. Pantun nasib bila seseorang yang jauh di rantau biasanya merindukan kampung halaman atau orang-orang yang ditinggalkan. Salah satu sarana yang digunakan untuk melampiaskan rasa rindunya tersebut adalah dengan berpantun. Kenyataan ini dapat berlaku bagi orang yang ditinggal pergi. Contohnya sebagai berikut. Kemudian pantun muda. Pantun muda merupakan salah satu bentuk ungkapan yang mengandung pengajaran moral bagi orang muda. Pantun ini berisi ejekan, saran, nasihat, dan ungkapan hati para pemuda dengan segala realitasnya yang disampaikan dengan pantun. Tidak hanya orang muda, tetapi orang tua juga banyak menciptakan pantun yang kemudian berkembang di lingkungan orang muda. Kebanyakan pantun ini lahir pada prosesi besar seperti pada acara mengantar lintu baro dan menerima dara baro. Contohnya seperti berikut ini. Banyak orang tua menciptakan pantun yang kemudian berkembang di lingkungan orang muda. Kebanyakan pantun ini lahir pada prosesi besar seperti pada acara mengantar lintu baro dan menerima dara baro. Sebagaimana contoh berikut.
Selanjutnya, pantun jenaka. Pantun jenaka diciptakan untuk mempresentasikan suasana tertentu dalam masyarakat. Kemudian pantun ini menjadi populer dan digunakan untuk kehidupan sehari-hari. Pantun jenaka ini menunjukkan keceriaan orang yang menuturkannya dan menimbulkan rasa senang bagi orang yang mendengarnya. Contohnya sebagai berikut. Kemudian pantun teka-teki. Pantun teka-teki termasuk pantun yang sulit untuk diciptakan. Hal ini karena di dalamnya dibutuhkan isi yang dibungkus sejumlah kata yang mengandung simbol yang sangat rumit. Ditambah lagi harus bersajak. Selain itu, setelah teka-teki diciptakan, perlu pula pihak yang membuat dan menjawabnya secara tepat. Realitasnya tidak sembarang orang dapat menciptakan dan menjawabnya. Mungkin karena itulah bentuk kreativitas dan imajinatif ini sangat sedikit ditemukan dalam masyarakat, karena diperlukan orang yang memiliki kecerdasan luar biasa untuk menciptakan pantun teka-teki ini. Adapun contohnya sebagai berikut. Kemudian pantun duka cita. Pantun duka cita tidak banyak ditemukan karena masyarakat Aceh dilarang memanfaatkan suasana duka untuk diratapi. Pantun duka cita secara eksplisit menggambarkan suasana kematian atau musibah. Contohnya sebagai berikut. Kemudian pantun sukacita. Pantun sukacita adalah pantun yang berisi perasaan senang atau suasana gembira pada pihak yang menuturkan dan menikmati tuturannya. Pantun ini biasanya dituturkan pada acara syukuran keluarga, pesta panen, pesta adat, dan pesta pernikahan. Berikut contohnya. Selanjutnya pantun anak-anak. Pantun anak-anak adalah pantun yang berkenaan dengan dunia anak-anak. Pantun ini sengaja diciptakan oleh orang tua sesuai dengan tingkat perkembangan anaknya. Di dalamnya terkandung nasihat, dan di samping itu membuat anak-anak merasa senang. Unsur yang paling penting dalam pantun ini sebenarnya adalah mengenai bahasa yang puitis, ritmis, enak dibaca, dan enak juga untuk didengar. Contohnya seperti berikut ini. Selanjutnya adalah yang terakhir, pantun semapa. Pantun semapa adalah pantun yang isinya berhubungan dengan masalah perkawinan. Dengan kata lain, pantun ini adalah pantun yang didasarkan oleh pihak Linto Baro dan pihak Dara Baro pada prosesi perkawinan. Pantun ini masih menjadi tradisi orang Aceh sampai saat ini, meskipun dengan aturan tidak seketat dahulu. Namun, sebagai pantun Aceh yang sangat terkenal, pantun ini dimulai dengan pemantun dari sebelah Linto Baro sebagai tamu, yaitu menyapa pihak dari Dara Baro sebagai tuan rumah bahwa rombongan Linto Baro sudah tiba. Selanjutnya dijawab oleh pihak Dara Baro. Kemudian begitulah seterusnya sampai pihak Linto Baro diperkenankan masuk ke area pesta pernikahan. Selanjutnya adalah lisensi puitis pantun Aceh. Hal utama yang perlu diperhatikan para pengubah pantun Aceh adalah keharmonisan persajakan, atau dalam bahasa Acehnya adalah pakho atau ritma, atau disebut juga buhu. Sebuah pantun Aceh harus memenuhi rima zigzag yang padu. Karena di antara sekian banyak contoh lisensi puisi berbahasa Aceh, ditemukan persajakan A dengan E, atau E, atau E, dan O. Adapun pantun Aceh mewajibkan hubungan harmonis antara sampiran dengan isinya. Pantun Aceh harus memiliki yang pertama rima. Sebuah pantun Aceh wajib memenuhi unsur rima yang harmonis. Keharmonisan tersebut ditandai oleh hadirnya persajakan akhir ABAB dan persajakan zigzag pada tengah dan akhir rima sebuah baris. Contohnya adalah seperti berikut. Selanjutnya adalah ritma. Ritma dalam bahasa Aceh dikenal dengan istilah buhu atau jumlah suku kata dalam satu baris. Pantun bahasa Aceh mengenal beberapa buhu, yaitu buhu 8, 9, 10, dan 11. Berikut ini contohnya. Sekianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Adapun kesimpulan sebagai penutup adalah pantun Aceh memiliki karakteristik yang khas dari segi jumlah baris per bait. Pantun Aceh berbeda dengan pantun Melayu. Hal ini karena dalam pantun Aceh terdapat pantun 3 baris sebait. Dari segi panjang pendeknya bait, pantun Aceh memiliki bentuk panjang atau bentuk berkisah yang dapat mencapai ratusan bait.
Dari segi isi, pantun Aceh mengenal pantun bertolak kisah atau pantun saling berbalas, ya atau lebih dikenal dengan pantun semapa. Pantun semapa ini khusus digunakan dalam kaitan perkawinan. Sejak dimulainya sampai sekarang dengan pemberian nasihat oleh orang tua atau sedekah pada pesta perkawinan. Selain itu, sebuah pantun Aceh wajib memiliki keterkaitan makna antara sampiran dan isi, serta memperhatikan ritma dan rimanya. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebih saya mohon maaf. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.